Selamat bertemu lagi. Harap Anda dalam keadaan sehat. Terus mengikuti sesi pembelajaran secara online. Masih di dalam bab 3, asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah dan topik Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, dan topik adalah bagaimana kebenaran dan keadilan Allah dinyatakan. Bagaimana kebenaran dan keadilan Allah dinyatakan? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran Allah dan keadilan Allah dinyatakan melalui Allah menghukum orang yang berdosa dengan hukuman yang patut untuk mereka, setimpal dengan dosa mereka. Mazmur 11 ayat 4 sehingga 7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorak matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar, orang fasik, dan Ia membenci orang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan ais. Api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan ais meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan ais beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan ais itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan ais itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan ais. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Jadi saudara-saudara, Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Seperti yang saya bacakan tadi, di mana Firaun dan seluruh rakyatnya ditimpa bencana malapetaka karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Anda juga boleh membaca Keluaran 9 ayat 23 sampai 27, Daniel 9 ayat 12 sehingga 14, Wahyu 16 ayat 5 dan 6, dan Mazmur 11 ayat 4 sehingga 7. Daud mengatakan di dalam Mazmur 11 ayat 4 dan 7 sehingga 7 tentang Raja Saul yang berkerajaan di bumi dan berbuat kejahatan. Kan tetapi Allah berkerajaan di sorga dan berbuat kebaikan. Allah melihat kejahatan dan kebenaran kita. Allah membenci dosa, dan dosa harus dihukum, yaitu dengan menghukum orang yang berdosa, tetap apabila ia tidak bertobat. Dengan menghukum orang yang berdosa apabila ia tidak bertobat. Dari Keluaran 9 ayat 23 sampai 27, kita mengetahui tentang hukuman tentang Firaun terhadap Firaun dan tanah Mesir, sehingga Firaun mengakui dirinya berdosa dan Allah itu adil dan benar. Ayat-ayat dari Wahyu dan Daniel juga mengemukakan hal yang sama. Orang berdosa harus bersiap-siap untuk menghadapi hakim yang adil itu.
Pada hari itu tidak ada orang yang akan berkata, hukuman kepadaku ini tidak adil. Keadilan Allah memaksa ia menghukum orang berdosa dan memaksa ia membenarkan orang baik. Saudara, kebenaran Allah dinyatakan dalam hal Allah menyediakan korban perdamaian dan memperdamaikan orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Roma 3 ayat 25. Kebenaran Allah dinyatakan dalam hal mengampuni dosa orang-orang yang bertobat dan yang mengakui dosa mereka. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kebenaran Allah dinyatakan dalam hal memelihara miliknya dan melepaskan diri dari musuh-musuhnya. Mazmur 129 ayat 1 sampai 4, Mazmur 98 ayat 1 sampai 3, 2 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Saudara, seringkali kebenaran dan keadilan Allah dihubungkan dengan hukuman atas orang berdosa. Akan tetapi dalam Alkitab lebih dihubungkan dengan pemeliharaan orang-orang saleh. Karena sifat Allah yang demikian itu, patutlah kita bersukacita. Anda juga boleh membaca Mazmur 96 ayat 11 sampai 13, Yeremia 9 ayat 24, Mazmur 116 ayat 5 dan 6, Mazmur 145 ayat 5 dan 15, Mazmur 15 sampai 19, ayat 145 ayat 15 sampai 19, Wahyu 15 ayat 3, dan juga Wahyu 19 ayat 1 dan 2, Wahyu 16 ayat 4 sehingga 6. Kita melihat bahwa Allah menuntut balas dan membela orang-orang saleh dengan menghukum orang-orang berdosa. Kebenaran Allah dinyatakan dalam hal menggenapi semua janjinya kepada anak-anaknya. Menggenapi janjinya kepada anak-anaknya. Nehemia 9 ayat 7 dan 8, Yosua 23 ayat 14. Kebenaran Allah dinyatakan dalam hal Allah memberi upah, pahala kepada orang benar sesuai dengan perbuatannya dan kesetiaannya. 2 Timotius 4 ayat 8, Ibrani 6 ayat 10, Roma 2 ayat 5, Roma 4 ayat 4, Roma 3 ayat 5, 1 Raja-Raja 8 ayat 32, Mazmur 7 ayat 10 sampai 12, 2 Yohanes 1 ayat 8, Matius 25 ayat 34, Lukas 17 ayat 7 sampai 10, Roma 6 ayat 23, Roma 2 ayat 6. Hakim yang benar itu tidak akan membiarkan para salehnya yang setia tanpa mendapat pahala. Maka saudara-saudara, Tuhan yang menjadi hakim nanti tidak akan membiarkan kita yang setia kepada Tuhan untuk tidak mendapat pahala, melainkan dipastikan untuk mendapat pahala dalam segala perbuatan dan kesetiaan kita semua. Di dalam dunia ini kita sering merasakan pembalasan yang tidak seimbang. Ya benar. Akan tetapi di hadapan hakim itu kita akan mendapat pembalasan yang seimbang. Siapakah hakim nanti? Hakim yang hakiki adalah kelak Yesus Kristus pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang ada hubungannya dengan hal ini, kita akan mengetahui bahwa persoalan ini dapat dilihat dari dua segi pandangan. Dari segi pandangan yang satu, memang benar bahwa Allah tidak memberikan pahalanya oleh karena kebenaran dan keadilannya, melainkan oleh karena kesetiaan dan rahmatnya. Kita wajib berbakti menurut perintah dan kehendak Allah. Kita tidak dapat menuntut sesuatu pembalasan dari Allah, akan tetapi Kristus boleh menuntutnya bagi kita.
Matius 25 ayat 34. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Kita menerimanya bukan karena kebaikan atau perbuatan-perbuatan kita. Lukas 17 ayat 7-10 dan Roma 6 ayat 23. Yang patut kita peroleh ialah upah dosa, yaitu maut. Akan tetapi oleh anugerah Allah kita dapat hidup yang kekal. Kebajikan manusia tidak dapat memaksa Allah untuk memberikan pahala bagi kebajikan itu. Akan tetapi Allah akan memberi pahala sesuai dengan kebajikan yang diperbuat oleh manusia. Dengan alasan ini, seseorang dapat mengambil kesimpulan bahwa pahala diberikan oleh Allah oleh sebab rahmat dan kesetiaan Allah. Padahal pahala untuk Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan memberikan kesucian di dalam kita boleh dituntut dan dapat dianggap sebagai hutang Allah pada Kristus, tetapi tidak dapat dianggap sebagai hutang Allah pada kita. Meskipun demikian, menurut segi pandangan yang lain, benar juga bahwa Allah memberikan pahala berdasarkan kebenaran dan keadilan Allah. Hal ini dapat kita ketahui di dalam 2 Timotius 4 ayat 18, Ibrani 6 ayat 10, dan 2 Timotius 1 ayat 8, di mana dikatakan bahwa pahala diberikan oleh karena kebenaran dan keadilan Allah. Di samping itu, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 8 ada nasihat yang sangat berfaedah bagi kita. Mari kita membaca sama-sama. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi saudara-saudara, marilah kita sama-sama senantiasa berwaspada supaya segala yang dikerjakan oleh Tuhan dan para rasul dan para hamba Tuhan tidak sia-sia, melainkan kita akan mendapat upah atau pahala sepenuhnya pada waktu kita terangkat bersama-sama, atau pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali menjadi hakim yang adil. Tuhan memberkati dan berjumpa lagi di topik yang akan datang. Bye-bye.